Selamat datang di channel Auto Driver. Saya Fitra Eri melaporkan bahwa tahun ini arus mudik akan ketambahan 12 mobil dari Auto Driver dalam rangkaian acara Mudik in Style 2025. Seperti Anda lihat di belakang saya, ada 12 mobil dari beragam jenis dan dari beragam pabrikan yang akan meramaikan arus mudik 2025 dan akan dibawa oleh reporter serta tester dari Auto Driver untuk dicari tahu bagaimana ketika mobil ini dibawa untuk mudik, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Nah, sekarang kita akan lihat siapa membawa mobil apa di belakang ini, dan masing-masing dari tester kami akan juga memberikan satu tips untuk Anda supaya mudik Anda lebih aman dan nyaman. Sebelum kami sampaikan alasan kenapa memilih mobil-mobil tersebut di Mudik in Style kali ini, kami akan memberikan tips mudik untuk Anda. Dalam melakukan perjalanan jarak jauh, fisik pengemudi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tips dari saya, istirahat yang cukup dan perhatikan jam biologis. Tidak hanya pengemudi, lakukan hal sama terhadap driver cadangan untuk menjaga fisik tetap prima dan tidak kelelahan sebelum melakukan perjalanan. Satu hal yang sangat penting untuk Anda lakukan sebelum mudik adalah memastikan kendaraan yang Anda pakai layak untuk dipakai mudik. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengecekan. Pengecekan bisa Anda lakukan sendiri atau Anda bawa ke bengkel resmi untuk pemeriksaan yang lebih seksama. Pemeriksaan itu menyangkut kondisi keseluruhan mobil, kondisi ban itu juga sangat penting, kemudian kondisi kelistrikan, lampu-lampu itu juga dipastikan untuk bekerja dengan sempurna sebelum Anda berangkat mudik, serta satu yang tidak boleh dilupakan adalah memeriksa level dari cairan-cairan yang ada di dalam mobil. Nah, berikut ini ada sejumlah tips mengenai cairan-cairan di dalam mobil. Cairan-cairan pada mobil ini Anda bisa akses ketika Anda membuka kap mesin dan Anda di situ bisa melihat levelnya. Pastikan jangan sampai ada yang kurang. Cairan yang bisa Anda akses diantaranya ada cairan wiper, kemudian ada minyak rem, di beberapa mobil ada minyak kopling, dan juga oli mesin serta cairan pendingin. Nah, cairan pendingin ini juga sangat penting untuk menjaga suhu mesin Anda stabil dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Pada saat Mudik in Style kali ini, kami merekomendasikan cairan pendingin mesin Preston Ready to Use Coolant with Core Guard yang mengandung 50% ethylene glycol. Cairan pendingin ini sudah memiliki formulasi khusus yang disesuaikan dengan tiap mobil yang ada di pasaran. Core Guard Asian Coolant ini juga bahkan kompatibel untuk mobil hybrid dan elektrik seperti yang saya bawa ini. Dengan teknologi Core Guard, coolant ini bukan hanya efektif untuk mendinginkan mesin, tapi juga secara instan menghentikan korosi, karat, residu, penumpukan deposit, serta mencegah terjadinya overheating. Produk ini tersedia dalam 3 varian dengan formula unik yang telah dipatenkan untuk mobil Honda, Toyota, Lexus, Nissan, Suzuki, dan banyak merek lainnya. Preston Ready to Use Coolant with Core Guard ini mampu memberikan perlindungan pada mobil hingga 10 tahun atau sekitar 480.000 km. Coolant ini juga bisa meningkatkan titik didih hingga lebih dari 129 derajat Celcius, serta coolant ini juga memiliki aditif khusus yang mampu melindungi komponen-komponen metal dalam sebuah sistem pendinginan mesin di sebuah mobil menjadi tidak berkarat. Nah, sekarang saya akan bagikan tips mudik meski saya tidak mudik. Nah, saya akan membahas soal barang bawaan yang menjadi persoalan setiap perjalanan jauh ataupun mudik. Yang pertama adalah ini dia, ruang bagasi. Anda harus memanfaatkan ruang bagasi dengan baik dan perlu diperhatikan. Kemudian jika Anda membawa SUV atau hatchback, pastikan barang bawaan Anda tidak berlebihan dan tidak mengganggu visibilitas. Nah, jika merasa space bagasi itu kurang, Anda bisa menggunakan roof box yang bisa Anda taruh di roof rack mobil Anda. Nah, sekarang ini tips dari saya, yakni merencanakan perjalanan ini dengan lebih detail. Yang pertama, menentukan
rute yang akan ditempuh. Yang kedua, memastikan bahwa kartu tol Anda itu cukup untuk perjalanan ini. Yang ketiga adalah menentukan waktu kapan Anda akan berangkat. Pastikan waktu itu paling baik untuk Anda. Dan tak kalah penting adalah nikmati perjalanan ini, jadikan perjalanan ini suatu kisah yang indah, dan enjoy your trip. Kenyamanan bukan hanya untuk pengemudi saja. Keluarga juga tetap harus merasa nyaman ketika menjadi penumpang. Nah, salah satu penunjang kenyamanan adalah kaca film. Tips dari saya adalah gunakan kaca film yang memiliki penolakan panas yang bagus, jangan pakai kaca film palsu, dan pilihlah yang tepat untuk kendaraan Anda. Fisik oke, kendaraan oke, namun jika Anda dan keluarga terasa kegerahan di dalam mobil, apalagi ketika kemacetan di siang hari, pastinya tidak akan nyaman di perjalanan. Seperti Kia Carnival ini yang sudah terpasang kaca film dari Vicul dan akan membuat perjalanan saya terasa nyaman serta kabin tetap sejuk saat cuaca panas. Dan Vicul adalah pilihan kaca film yang memiliki varian lengkap sehingga memberikan kemudahan kepada Anda dalam menentukan kaca film sesuai dengan yang Anda butuhkan. Selain itu, Vicul memiliki teknologi XIR yang mampu memantulkan sinar inframerah sehingga dapat menjaga kabin tetap nyaman dan sejuk. Tak hanya itu, bersama On Your Drive yang dikampanyekan, Vicul mencoba mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa kendaraan yang kita miliki menentukan siapa diri kita. Vicul ingin mengajak konsumen untuk melakukan kustomisasi pada mobilnya agar tidak seperti kebanyakan dan menjadi extraordinary. Vicul juga menawarkan program cicilan dengan bunga 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, Mandiri, Indodana Pay Later, dan juga Kredivo. On your comfort with Vicul. Selalu menjaga jarak aman dalam berkendara adalah tips dari saya. Tidak hanya dalam perjalanan jarak jauh, tapi dalam jarak dekat pun menjaga jarak aman sangatlah penting. Apalagi jika cuaca sedang hujan dan jarak pandang terbatas. Nah, jika Mas Fitra membahas tentang pentingnya cairan di mobil Anda, kali ini saya ingin memberikan tips bahwa pentingnya ban. Karena ban ini merupakan salah satu perangkat yang paling menunjang keselamatan selama berkendara. Ia menempel langsung dengan jalanan dan tentunya itu yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh. Perjalanan jauh butuh ban yang tangguh dan nyaman supaya tetap aman di segala kondisi jalan. Oleh sebab itu hari ini saya udah datang ke bengkel Mega Arvia untuk mengganti ban yang terbaik. Pilihannya adalah GITI Control P10. GITI Control P10 punya traksi maksimal, grip kuat di jalanan basah maupun kering, bikin perjalanan semakin nyaman dan juga aman. Soal kestabilan nggak perlu diragukan lagi, tentu nyaman banget untuk perjalanan jauh. Sekarang yuk kita lihat proses pergantiannya. Ini nih desain tapak inovatif yang bikin perjalanan lebih stabil plus suara lebih senyap. Jadi semakin nyaman untuk mudik bersama keluarga. Dengan teknologi Equal Force Casing Design, GITI Control P10 mampu meningkatkan pengendalian dan kenyamanan berkendara serta mengurangi getaran untuk perjalanan lebih halus. GITI Control P10 dilengkapi dengan GITI Noise Reduction Technology yang meredam kebisingan, membuat perjalanan tetap nyaman dan tenang. Desain telapak menyerupai gelombang air, mampu mengoptimalkan reduksi suara, serta meningkatkan stabilitas dan cengkeraman di berbagai kondisi jalan.
Keamanan pengereman juga jadi prioritas utama dengan teknologi deformasi alur yang stabil dan fleksibel serta posisi alur memanjang yang diperlebar dan dioptimalkan. GITI Control P10 memastikan pengereman lebih presisi dan aman di segala situasi. Menambahkan tips dari Mas Biondi, tekanan angin pada ban tidak bisa luput dari perhatian Anda, apalagi jika Anda berkendara jarak jauh. Selalu perhatikan tekanan angin pada ban sesuai rekomendasi pabrikan mobil Anda. Dan jangan lupa untuk membawa penambah angin portable untuk keadaan darurat. Nah, pada Mudik Install kali ini, saya memilih mobil yang untungnya sudah dilengkapi ban dari GITI. Ban GITI ini dirancang dengan teknologi terbaru yang memberikan cengkeraman optimal di berbagai medan, maupun jalanan basah ataupun jalanan kering. Ban ini punya traksi maksimal, grip yang kuat di jalanan kering maupun di jalanan basah. Bikin perjalanan Anda makin aman dan nyaman. Jadi nggak perlu khawatir lagi soal kestabilan dan keamanan saat berkendara jarak jauh. Dengan desain tapak inovatif yang bikin perjalanan lebih stabil, plus suara lebih senyap, jadi makin nyaman buat mudik bareng keluarga. Oke, saya akan menjelaskan tips dalam menempatkan barang-barang yang ada di mobil. Pertama adalah menempatkan tas kecil yang jika Anda dalam mobil ini harus dalam posisi yang aman. Tas kecil ini bisa Anda tempatkan di sebelah kursi pengemudi atau di bawah lantai sekalipun atau bahkan di kompartemen belakang. Pastikan tas kecil yang Anda tempatkan itu tidak mengganggu konsentrasi Anda mengemudi. Kemudian kedua adalah handphone. Handphone ini biasanya di dalam mobil itu sudah dilengkapi dengan slot tambahan untuk menempatkan handphone. Seperti di dalam BMW M2 ini ada fasilitas wireless charging yang bisa Anda manfaatkan. Jadi Anda akan tempatkan di kompartemen tambahan. Atau juga di konsol tengah juga bisa ditempatkan handphone tambahan di dalam konsol tengah. Kemudian di cup holder. Cup holder ini juga harus secure untuk menempatkan minuman Anda di dalam tumbler. Pastikan selalu di dalam tumbler, jangan di dalam gelas yang apalagi yang tidak ada tutupnya, karena cipratan dari air yang ada di dalam tempat minum ini bisa mengganggu konsentrasi Anda mengemudi. Itu saja tips berkendara aman dan nyaman selama perjalanan mudik. Jangan lupa selalu safety driving selama perjalanan di dalam mudik Anda. Terima kasih. Oke, tips dari saya sebagai pengguna EV di Mudik Install 2025 kali ini adalah selalu cek daya tempuh dan baterai mobil listrik Anda. Jadi Anda bisa mengestimasikan dan bisa memperkirakan kapan harus mengisi baterai. Dan setahu saya juga sekarang sudah banyak SPKLU di sekitaran tol Trans Jawa. Jadi mungkin secara berkala sebelum sampai SPKLU Anda bisa mengecek untuk ketersediaannya. Nah, tips dari saya adalah bagaimana Anda menjaga mood selama mengemudi. Jika Anda bersama teman atau saudara Anda selama perjalanan, Anda bisa mengobrol selama perjalanan, tapi tetap fokus kepada jalan. Namun, jika Anda terpaksa mengemudi sendirian, Anda bisa mengkoneksikan handphone Anda pada head unit. Jadi, Anda bisa mendengarkan musik atau mendengarkan podcast selama perjalanan. Jadi, tidak merasa sepi, tidak merasa bosan selama perjalanan. Jadi perjalanan Anda tetap nyaman dan mood Anda tetap terjaga. Oke, ini adalah tip mudik dari saya. Yang pertama, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, ikuti batas kecepatan yang sudah ditentukan. Lalu jangan lupa pakai sabuk pengaman untuk semua penumpang. Dan jangan mainkan HP ketika berkendara. Lalu yang terakhir, jangan menyalip mobil orang lain dengan ugal-ugalan, karena itu sangat berbahaya untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sebelum kami semua memulai perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar berkualitas Shell. Line up mobil Mudik Install kali ini sangatlah beragam. Ada yang menggunakan mobil bensin, ada yang menggunakan mobil diesel, dan juga ada yang menggunakan EV. Saya menggunakan Kia Carnival, dan tidak lupa untuk mengisi bahan bakar Shell V-Power Diesel.
akan menggunakan Chery Tiggo 8 dan dia akan mengisi bahan bakar Shell V-Power. Dan untuk Damar, karena dia menggunakan Ion V, dia sedang mengisi daya listrik di Shell Recharge. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa digunakan untuk mendapat diskon bahan bakar di pengisian berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Nah, BBM dan baterai sudah full. Sekarang saatnya jalan. Let's go! Berikutnya, inilah alasan kami kenapa memilih mobil-mobil ini untuk Mudik InStyle 2025. Saya memilih mobil ini karena pertama, saya suka mobil tinggi. Dan selalu kalau acara Mudik InStyle atau Holiday InStyle, saya selalu memilihnya SUV atau MPV. Itu pertama. Yang kedua, Lexus RX 500 Hybrid F Sport. Mobil idaman saya. Dengan keluarga saya yang sedikit, ini cukup untuk mengakomodasi keperluan kami. Dan berikutnya adalah suspensinya sangat nyaman untuk perjalanan ke area Jawa Barat. Nah, berikutnya adalah kita ngomong tenaga, tapi tenaga menurut saya faktor kesekian dari pemilihan saya di Mudik InStyle ini, karena saya juga tidak mau membutuhkan semua tenaga yang dia punya sebesar 366 horsepower, tapi tenaga itu cukup untuk kebutuhan akselerasi mendadak, misalnya saya harus menyusul atau mentanjakan dan segala macam, jadi lebih ke emergency need ya, jadi kalau saya butuh aja, dan itu sangat membantu. Dan mobil ini hybrid, bahan bakarnya tentu irit, dan saya percaya hybridnya Toyota juga sangat baik, sehingga itulah menjadi pilihan saya di Mudik InStyle kali ini. Mobil yang saya pilih di Mudik InStyle kali ini istimewa. Karena bukan hanya satu mobil, tapi ada dua mobil sebenarnya. Jadi memang saya tidak pulang kampung, tidak mudik, dan tahun ini saya akan liburan ke Bali. Jadi untuk mobil selama di Jabodetabek, sebelum lebaran, itu saya memakai ini BMW i5 Touring. Dan pada saat nanti liburan bersama keluarga ke Bali, saya memakai BMW X7. Alasan saya memilih i5 Touring ini karena ini unik. Dia satu-satunya estate di Indonesia yang berpenggerak listrik. Tenaganya besar, 340 PS dan torsi 400 Nm. Kemudian kepraktisannya, seperti kita tahu, estate itu memiliki kepraktisan yang sangat baik dan jelas dia stylish. Mudik InStyle pakai mobil yang stylish. Kemudian hal berikutnya adalah kenyamanan dan fun to drive dari mobil ini. Basisnya mobil ini adalah seri 5 Touring, artinya kita sudah tahu kenyamanan seri 5 seperti apa, dan fitur yang diusungnya sangat lengkap, apalagi sudah dilengkapi dengan BMW Connected Drive, yang artinya ada game di sini, air console game buat hiburan keluarga selama perjalanan. Kemudian
mobil ini juga memiliki akselerasi yang kuat. 0 sampai 100 km per jam diklaim 6,1 detik, tapi saya tes sendiri itu tuntas dalam 5,6 detik. Mobil ini juga sudah memiliki sistem ADAS yang lengkap, bahkan dia bisa berpindah jalur sendiri ketika kita di jalan tol, yang akan menambah kenyamanan dan ketenangan membawa mobil ini. Sedangkan untuk di Bali, BMW X7, well, itu adalah seri termewah dari SUV BMW dengan kelengkapan yang terlengkap dengan teknologi yang terbaik dari BMW serta memiliki ruang yang lega. Saya tidak akan memakai untuk 7 orang, hanya 4 orang keluarga kami, jadi di belakangnya bisa untuk barang-barang selama bertualang di Bali. Alasan saya memilih Mercedes-Benz EQE 350 Plus ini, ya tentu saja karena saya tidak punya kampung halaman, jadi saya tidak mudik, saya hanya di dalam kota saja. Nah, nantinya saya akan mengunjungi keluarga saya yang berada di sekitar kota Jakarta bersama istri saya, anak saya, kemudian juga ibu saya. Jadi rasanya sedan tuh sudah lebih dari cukup, apalagi ini sebuah sedan elektrik dari Mercedes-Benz yang sangat mewah. Dia stylish, jadi dibawa ke acara keluarga juga nggak malu-maluin. Kemudian dia memiliki range yang jauh, jadi misalkan saya tiba-tiba sama keluarga saya keluar kota misalkan ke Bogor atau ke Bandung gitu ya, dia range itu mencapai 590 km lebih gitu, karena baterainya sangat besar, 90 kWh. Jadi rasanya tuh untuk sekali pengisian daya itu bisa sangat jauh daya tempuhnya, luar biasa mobil ini. Jadi benar-benar mobil ini memenuhi ekspektasi saya selama berlibur lebaran 2025 ini. Hyundai Creta N-Line Turbo. Pilihan saya jatuh kepada mobil ini karena salah satunya mesin turbonya. Mesin turbo ini mampu menghasilkan daya sebesar 158 horsepower dan torsi sebesar 253 Nm, dan dikawinkan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch. Nah, ini menghasilkan sebuah mobil yang fun to drive untuk digunakan. Selain itu, mobil ini memiliki fitur yang cukup melimpah dan lengkap, serta masih enak digunakan untuk perjalanan jauh karena dia punya ruang yang cukup lega bagi penumpang di depan maupun di belakang, dan juga punya bagasi yang cukup lega juga. Itu alasan saya pilih Creta N-Line Turbo. Jelas kalau soal alasan, karena ini temanya mudik in style, jadi saya pilih mobil yang stylish. Desain eksteriornya, ya Anda bisa lihat bahwa MPV sliding door ini memiliki desain yang maco, yang keker, keren aja gitu untuk bisa kita bawa pulang kampung. Dan dia modelnya yang sliding door, jadi stylish dan memudahkan juga untuk keluarga untuk akses keluar masuk. Serta karena ini mobilnya dimensinya besar, panjangnya 5,155 meter, dan ini membuat mobil ini punya akomodasi yang luas, yang lega, kenyamanan di belakang juga enak, serta bandingan suspensinya juga nyaman. Dan yang terakhir yang akan sangat membantu saya mempermudah dan membuat nyaman selama perjalanan, yaitu fitur ADAS-nya yang lengkap. Dia udah bisa semi autonomous, ada blind spot monitoring, ada front collision, ada lane keeping assist, ada adaptive cruise control. Jadi semakin nikmat melahap jalan tol di luar kota nantinya. Mitsubishi X-Force Diamond Sense. Ini sangat berkaitan dengan tips yang saya berikan tadi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Diamond Sense, sistem bantuan keamanan dari Mitsubishi yang sudah disematkan pada mobil ini, dan di dalamnya sudah terdapat fitur ADAS. Maka dari itu saya memilih mobil ini karena selain saya akan menjaga jarak aman dengan kendaraan depan, saya juga tahu saya akan dilindungi oleh fitur keselamatan yang canggih tersebut. Kemudian alasan kedua kenapa saya memilih mobil ini adalah karena ukurannya yang compact. Untuk mudik in style saya akan pergi bersama keluarga, dan ya saya akan membutuhkan mobil SUV
Tapi saya nggak pengen mobil SUV-nya ini yang terlalu besar, karena seperti yang kita tahu ya, kalau Lebaran itu pasti akan mengunjungi rumah saudara-saudara dan parkiran pastinya akan terbatas, kemudian belum lagi akan melewati jalan-jalan sempit, sehingga dengan ukuran yang compact dari Mitsubishi X-Force Dimensense ini, saya rasa ini adalah mobil yang tepat untuk saya bawa mudik InStyle. Yes, pada mudik InStyle 2025 ini saya menggunakan Toyota Fortuner yang terbaru dan varian tertinggi. Ini GR Sport 4x4 dan tujuan saya memang ke daerah yang agak ekstrim, dataran tinggi. Saya akan ke Selo Boyolali dan itu tentu akan menantang sekali karena medannya ada semi off-roadnya dan saya ingin menguji ketangguhan mobil ini karena kalau di tol Trans Jawa udah biasa ya, ini juga mobil torsinya besar banget jadi tentu sangat mumpuni. Sementara kalau nanjak-nanjak kayak gimana, dan itu yang lagi saya cari tahu. Kemudian setelah dari Selo Boyolali dataran tinggi saya akan turun, rencananya saya akan ke jalur selatan, saya ingin ke Batu Karas, ke pantai. Dan Anda sudah tahu, sebagian orang juga mungkin udah pernah lewat jalan itu. Dan tentunya jalur selatan itu berliku. Saya ingin mengetes suspensi mobil ini dengan segala improvement yang sudah dilakukan Toyota. Tentunya ataupun harusnya akan lebih nyaman bagi saya dan penumpang yang ada di belakang. Nanti impresinya tentu akan sangat menarik dan tentu akan saya ulas baik di artikel maupun di Reels atau video. Oke. Alasan pertama kenapa saya memilih mobil ini sebagai teman perjalanan mudik saya tahun ini yaitu konfigurasi 7-seaternya. Sudah pasti karena setiap lebaran saya selalu berpergian dengan anggota keluarga saya seperti istri saya, orang tua saya, kakak dan juga adik saya. Jadi saya rasa konfigurasi 7-seater itu adalah pilihan yang tepat buat keluarga saya. Lalu yang kedua adalah interiornya yang menurut saya premium khas mobil Eropa, seperti buat quality yang baik, kemudian juga sound yang premium, jok kulit juga premium. Anda bisa lihat juga ada panoramic roof. Saya rasa bahkan ada ambient light gitu. Saya rasa dengan harga yang kurang dari 400 juta dengan vibes di dalam kabin seperti ini sangat jarang sekali ditemukan. Lalu yang ketiga adalah kaya fitur. Mobil ini sangat memiliki fitur yang melimpah. Balik lagi dengan harga yang kurang dari 400 juta, tapi rasanya fitur-fitur yang lengkap seperti ini hanya ada di mobil mulai dari 400 jutaan ke atas. Seperti front view monitor, kemudian juga ADAS yang lengkap. Saya rasa mobil yang saya pilih kali ini adalah mobil yang terbaik saya di mudik InStyle Auto Driver. Mudik InStyle tahun ini saya memutuskan untuk tidak berkendara keluar kota, jadi hanya berputar-putar di sekitar kota Jakarta. Tentunya saya membutuhkan mobil yang bukan hanya bisa mengantarkan saya dari satu titik ke titik lain, tapi juga bisa menyumbangkan kesenangan berkendara. BMW M2 ini adalah pilihan yang paling tepat karena dia memiliki mesin yang bertenaga 460 HP dengan torsi maksimum 550 Nm. Dia juga memiliki sasis yang rigid serta suspensi yang stiff sehingga pengendaliannya sangat presisi di permukaan jalan yang mulus. Kemudian di saat mudik InStyle ini biasanya lalu lintas perkotaan yang biasanya macet itu akan lengang. Jadi saya akan bisa menikmati BMW M2 ini di lalu lintas Jakarta yang harusnya itu bebas dari kemacetan. Bagaimana keseruan saya memakai BMW M2 ini di dalam mudik InStyle tahun 2025? Saksikan terus di YouTube Auto Driver dan sosial media Auto Driver. Alasan saya memilih mobil ini Ion V karena yang utama adalah range-nya. Range-nya ini bisa mencapai 600 km untuk sekali charge. Nah, sebenarnya saya juga tidak memerlukan mobil yang begitu besar
Ion V ini sebenarnya cukup dimensinya yang tidak terlalu besar, pas gitu. Tapi di bagian dalamnya itu sangat lega dan luas. Apalagi ada panoramic sunroof yang menambah kesan keleluasaan dalam kabin. Nah, bukan hanya itu, banyak sekali fitur unik yang terdapat pada mobil ini. Contohnya adalah di balik konsol tengahnya ini. Di sini ada tempat penyimpanan atau bisa disebut apa ya? Bisa jadi kulkas, bisa jadi penghangat atau oven bahkan. Jadi ini bisa mendinginkan minuman, memanaskan makanan. Ini berguna banget sih ketika pergi jauh. Apalagi kita lagi puasa gini, misalnya buka di jalan, terus butuh minuman yang segar gitu kan, dingin, bisa ditaruh di dalam sini. Ini benar-benar bisa dingin banget. Nah, alasan saya memilih GWM Tank 300 HCV ini adalah di luar sistem hybridnya ya. Tentu adalah dari desain dan tongkrongannya yang gagah dan maco. Jadi berasa punya power menggunakan mobil ini ya. Apalagi posisi duduknya yang commanding itu membuat kita percaya diri membawa mobil sebesar ini. Dan ditambah lagi fitur 4D kameranya itu ketika Anda membawa mobil ini untuk jalan di jalanan biasa atau di off-road itu sangat membantu. Jadi bahkan menurut saya ya, seorang wanita gitu off-road dengan mobil ini ya sangat mudah gitu. Dan alasan lain, karena saya tidak mudik ke Semarang, kampung halaman saya, mobil ini akan membantu menemani saya untuk foto priwet dengan pasangan saya. Jadi ya alasannya tidak melulu soal sistem hybrid dari mobil ini. Saya lebih tertarik dengan pertama desainnya, lalu dengan fitur 4D kameranya itu sangat membantu ketika kita berkendara menggunakan GWM Tank 300 HCV. Mantap. Oke, alasan saya memilih mobil ini adalah karena baik PJ40P ini memiliki ground clearance yang tinggi dan juga mobilnya SUV Jeep. Karena perjalanan saya menuju Garut akan melalui medan-medan yang cukup jalannya rusak, saya rasa mobil ini akan mampu melalui medan-medan tersebut. Dan juga kapasitas bagasinya lumayan lega, bangku baris keduanya juga lega, akan membuat keluarga saya nyaman di perjalanan. Dan mobilnya juga tenaganya tenaganya besar sekali. Oke, mungkin nanti di Garut saya akan mencari spot-spot off-road yang ringan. Kita lihat aja nanti di Instagram Om Helm dan Autodriver. Jadi bagaimana mobil-mobil ini saat dibawa mudik lebaran oleh kru kami dan apakah sesuai dengan ekspektasi? Anda bisa ikuti itu semua di sosial media kami, baik di channel Instagram Autodriver maupun channel Instagram masing-masing dari kami. Terima kasih juga untuk Cubic yang sudah menyediakan tempat untuk kami syuting hari ini. Dan tentu saja kami keluarga besar Autodriver mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Let's go! Let's go!